lagi kita di acara sekolah minggu Revival Kids Ministry. Adik-adik, sebelum kita lanjut, kita berdoa dulu yuk. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Kami mau siapkan hati kami untuk kami menyembah Tuhan, untuk kami memuji Tuhan, kami mau beribadah. Tuhan berkati setiap kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Adik-adik, Tuhan kita adalah Tuhan yang besar. Dia sudah menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, dan bintang-bintang di langit. Karena itu Tuhan hebat. Ayo sama-sama kita memuji Tuhan, Allahku besar. Yuk kita memuji Tuhan yuk. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Adik-adik, Tuhan tidak hanya menciptakan gunung-gunung, sungai-sungai, dan bintang-bintang, tapi Tuhan juga menciptakan aku, menciptakan Kak Tia, menciptakan kalian, karena kita semua miliknya. Tuhan, Allahku besar. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, saya miliknya, engkau miliknya, kita semua miliknya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh, tiada yang mustahil bagi Dia. Oh oh. Haleluya. Haleluya. Adik-adik, kita mau terus memuji Tuhan. Kita mau menari buat Tuhan. Nanti kalau Kak Rida bilang Batak, kita akan tirukan bagaimana orang Batak menari. Nanti kalau Kak Tia bilang Papua, kita akan tirukan sama-sama bagaimana orang Papua menari. Adik-adik siap? Siap. Oke, kita akan menari buat Tuhan. Biar roh Allah ada di dalam. Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Bila roh Allah ada di dalamku, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari, ku kan menari, ku kan menari seperti dak menari. Ku kan menari,
suka baca Alkitab? Pasti semua ya. Atau jangan-jangan ada yang tidak nih. Tapi kakak percaya semuanya suka baca Alkitab ya. Adik-adik hebat. Kalau buka Alkitab, mau baca Alkitab nih, buka Alkitabnya dulu. Kemudian mau buka halaman berikutnya, suaranya gimana? Srek, srek, srek. Betul, suaranya srek, srek, srek gitu ya. Ayo kita nyanyi sama-sama. Ku buka Alkitab. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, srek, srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh di dalam jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Lagi. Adik-adik hebat sekali ya. Haleluya. Adik-adik tadi sudah memuji Tuhan. Sekarang ayo semuanya siapkan hati, duduk yang manis. Kita mau menyembah Tuhan, kita menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Firman Tuhan ku dengar, ku simpan di hatiku, ku ingin bertumbuh
Hai Jeremiah. Halo, Gimana kabarmu hari ini? baik. Puji Tuhan. Teman-teman, hari ini kita akan mendengarkan sebuah cerita tentang Nehemia. Bagaimana kisah tentang Nehemia? Temanmu Jeremiah akan bercerita untuk kita hari ini. Jeremiah, silakan. Ini cerita tentang Nehemia. Nehemia adalah orang Yerusalem yang ditawan ke Persia. Ia tinggal di tempat yang indah bernama Puri Susan. Di sana ia melayani Raja Artasasta sebagai juru minuman. Nehemia adalah orang yang suka berdoa. Pada suatu hari, ia kedatangan tamu dari Yehuda. Salah satunya Hanani, saudaranya. Nehemia pun bertanya kepada Hanani tentang keadaan orang-orang yang luput dari penawanan. Hanani pun bercerita kepada Nehemia bahwa orang-orang yang luput dari penawanan hidupnya sangat susah. Tembok-tembok runtuh, pintu-pintu gerbang dibakar oleh musuh. Mendengar hal itu, Nehemia hatinya sedih sekali. Ia menangis, berkabung, berdoa, dan berpuasa selama beberapa hari. Nehemia sangat menyayangi bangsanya dan Yerusalem. Pada suatu hari, Nehemia membawakan minum kepada raja. Namun raja bingung dan heran karena muka Nehemia yang tampak sangat sedih. Raja pun bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, kenapa engkau tampak sedih? Kau biasanya tak seperti ini." Nehemia pun bercerita tentang kampung halamannya. Lalu raja pun bertanya kepada Nehemia, "Nehemia, apa yang kau inginkan?" Nehemia pun berdoa sebentar, lalu menjawab yang diinginkan. Nehemia menginginkan ia diperbolehkan untuk pulang ke Yerusalem, membangun tembok-tembok, dan memperbaiki pintu-pintu gerbang yang terbakar. Nehemia juga meminta kayu-kayu untuk pembangunan. Raja mengabulkan semua permintaan Nehemia. Tapi kok bisa ya? Nehemia permintaannya dikabulkan oleh raja, padahal kan rajanya Raja Persia. Iya, betul. Jeremiah bertanya, kok bisa ya? Semua permintaannya Nehemia itu dikabulkan oleh Raja Artasasta. Padahal rajanya orang Persia. Nah, Jin akan menjawabnya ya. Buat Jeremiah dan juga teman-teman yang ada di rumah. Kenapa permintaannya Nehemia dikabulkan oleh raja? Jawabnya cuma satu teman-teman. Karena Nehemia mengandalkan Tuhan. Pada saat orang-orang atau Nehemia mengandalkan Tuhan, Tuhan turut bekerja. Bekerjanya gimana? Membuat raja itu mendengar ceritanya Nehemia, lalu raja juga hatinya raja digerakkan oleh Tuhan supaya raja memenuhi semua permintaannya. Luar biasa. Nah, tapi kok tahu ya kita ya kalau Nehemia itu orang yang mengandalkan Tuhan? Taunya gini. Tadi Jeremiah bilang bahwa Nehemia itu orang yang gimana? Jeremiah? Orang yang suka apa dia? Berdoa. Suka berdoa. Ternyata itu kuncinya teman-teman. Orang yang mengandalkan Tuhan itu adalah orang yang berdoa. Atau orang yang berdoa itu adalah orang yang mengandalkan Tuhan. Nah, tadi Jeremiah bilang gini. Waktu Nehemia mendengar kisah tentang orang-orang yang ada di Yerusalem yang susah atau berita yang menyedihkan, apa yang Nehemia lakukan tadi Jeremiah? Berdoa. Berdoa, dia berkabung, dia sedih.
Dan dia berpuasa berapa? 1 hari ya? Beberapa hari, enggak hanya 1 hari. Lalu ketika raja bertanya, Nehemia, apa yang kau inginkan? Nehemia tadi langsung menjawab atau tidak, Jer? Tidak. Oh tidak. Lalu apa yang dilakukannya? Nehemia berdoa sebentar baru Oh, menjawabnya. ternyata Nehemia berdoa dulu, lalu dia menjawab raja. Nah ini buktinya bahwa Nehemia sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Nah teman-teman, orang yang mengandalkan Tuhan pasti ditolong oleh Tuhan. Apalagi Nehemia ini tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi dia berdoa untuk orang lain. Untuk orang-orang yang ada di Yerusalem. Dia berdoa kepingin untuk membangun tembok Yerusalem. Dia kepingin untuk memperbaiki pintu-pintu gerbang. Dan ini yang disukai oleh Tuhan. Jadi Nehemia tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Tapi dia berdoa untuk orang lain kepada Tuhan. Dan Tuhan sangat setuju. Nah teman-teman, dari cerita tentang Nehemia ini kita belajar menjadi anak yang mengandalkan Tuhan. Dengan cara apa, Cer? Berdoa. Berdoa, ya, berdoa. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita pasti berdoa. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, ya, dalam kehidupan sehari-hari kita juga bisa mengandalkan Tuhan. Gimana? Waktu kita sedih, kita bisa curhat sama Tuhan lewat doa. Waktu kita sukacita atau bersenang, kita juga bisa bersyukur dan berterima kasih sama Tuhan lewat doa. Waktu kita kepingin sesuatu, nah ini dia. Jangan cepat-cepat minta sama papa mama. Jangan minta sama opa oma. Jangan minta sama om tante. Jangan minta sama kakak. Tapi kita minta terlebih dahulu kepada Tuhan melalui doa. Ya, minta sama Tuhan dulu melalui doa. Ini harus kita biasakan. Kita mau jadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan, jangan lupa berdoa. Waktu bangun tidur berdoa, waktu mau ke sekolah berdoa, waktu mau belajar berdoa. Hah, kok berdoa terus? Lah iyalah. Kalau kita mau mengandalkan Tuhan, kita pasti berdoa. Nah teman-teman, mau nggak kalian menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan seperti Nehemia, sehingga pertolongan Tuhan dinyatakan di dalam hidupmu? Mau nggak? Mau. Mau. Oke, kalau mau, ayo kita sekarang mau berdoa sama-sama, tangannya dilipat dan tirukan ya. Yuk. Bapa kami yang di sorga, Bapa kami yang di surga, kami berterima kasih untuk cerita tentang Nehemia yang ada di Alkitab. Ajarlah kami menjadi anak-anak yang mengandalkan Tuhan. Yang suka berdoa. Terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa. Amin. Nah teman-teman, supaya kita ingat cerita hari ini, kakak akan memberikan 1 ayat hafalan buat kalian. Dari kitab Yeremia pasal 17 ayatnya yang ke-7. Bunyinya, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ayo Jeremia sama Tante Cin di sini akan melakukannya pakai gerakan ya. Kalian yang ada di rumah tirukan. Ayo Jeremia kita berhadapan. Kalau kalian di rumah sama adik atau sama kakak, tirukan sama-sama ya. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya
pada pada Tuhan. Tuhan. Sekali lagi ya Jeremia, 1, 2, 3. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke teman-teman, biarlah ayat hafalan ini diingat-ingat setiap hari ya. Nah biarlah kalian semua, Jeremia, Tante Cin juga menjadi orang yang mengandalkan Tuhan. Akhir kata kami mau bilang, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, kita akan berdoa untuk orang tua kita, buat orang tua kalian semua, supaya Tuhan memberkati mereka. Apa yang mereka kerjakan, Tuhan berkati menjadi berhasil. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk orang tua yang Tuhan berikan untuk kami. Tuhan, berkatilah setiap mereka dimanapun mereka berada. Secara khusus buat adik-adik yang di rumah, Tuhan berkati setiap orang tua mereka. Sungguh Tuhan, biarlah berkat-Mu tercurah atas mereka Tuhan. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan berikan sukacita, Tuhan berikan berkat-Mu, bahkan Tuhan berikan semangat untuk mereka bekerja. Tuhan, kami percaya Engkau menolong mereka di dalam setiap aktivitas dan juga pekerjaan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa buat orang tua kami. Haleluya, amin. Adik-adik, tadi kita sudah berdoa buat orang tua kita. Sekarang ayo siapkan hati, kakak mau berdoa buat adik-adik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu. Tuhan, tolong kami untuk kami semakin bertumbuh dalam Engkau. Tuhan juga berkatilah adik-adik Tuhan, bahwa mereka Tuhan sukses dalam sekolah mereka, berikan mereka hikmat, kepandaian dan pertolongan-Mu, kesehatan-Mu, perlindungan Tuhan taruhkan atas anak-anak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus, amin. Amin. Adik-adik, kakak-kakak mau bilang selamat hari Minggu.